Assalamualaikum. Waalaikumsalam. طيب قبل أن ندرس هذا اليوم نبدأ بالدعاء. تفضلوا. Ista'inu du'aan. صباح الخير. كيف حالكم جميعا؟ طيب الآن نأخذ كشف الحضور. من منكم لم يحضروا الآن؟ Yufan marid atau ghaib? Marid. Tayyib. Tayyib, Ananda sekarang perhatikan di papan tulis. Apa judul materi kita hari ini? Dan idhofah ya. Tapi sebelum kita masuk materi hari ini, coba kita ingat kembali apa materi kita di minggu yang lalu. Apa Suci? Ar-Riyadhah. Riyadhah, masih ingat riyadhah? Masih. Apa arti riyadhah? Olahraga, betul. Apa definisi olahraga yang kita sebutkan di minggu yang lalu? Ar-riyadhah ya. Iya. Ar-riyadhah hiya nasyatul badaniyul mustamiru. Olahraga itu aktivitas ya. Aktivitas fisik yang berkelanjutan atau betul. Al-harokah itu apa? Harokah itu pergerakan ya, gerak. Jadi kita tuh bergerak itu olahraga. Al-harokatul badaniyah. Harokah tubuh al-mustamira yang berkelanjutan. Ma aqsamur riyadhah. Apa pembagian olahraga itu? Kemarin juga kita jelaskan ar-riyadhah ada berapa macam? Ar-riyadhah nau'an, dua macam. Al-awwal yang pertama apa? Ar-riyadatul fardiyah. Al-thani ar-riyadatul jama'iyah. Hari ini kita belajarnya tentang kaidah ya. Tapi walaupun kaidah, contoh-contohnya atau latihan tugasnya masih berkaitan tentang materi di yang kemarin di minggu yang lalu tentang riyadhah. Jadi motivasi kita hari ini apa? Yang pertama, dengan olahraga itu apa? Tubuh sehat, enak. Olahraga tubuh sehat. Yang kedua, olahraga itu menumbuhkan semangat belajar. Jadi kalau malas belajar maka berolahragalah biar tumbuh semangat itu. Paham Tom? Paham. Yang ketiga gambar apa itu? Toleransi. Gambar orang ya, tapi dengan pakaian agamanya masing-masing. Ada Kristen, Islam, Konghucu, Kristen atau Protestan, kemudian Hindu dan Buddha. Apa maknanya? Artinya olahraga itu membuat kita sehat, betul? Sehat apa saja? Sehat jasmani, sehat rohani. Jasmani, rohani, fisik dan jiwa. Kalau fisik sehat, ya tubuh kita sehat. Tapi kalau jiwa yang sehat, apa imbas dari jiwa yang sehat? Kalau jiwanya tak sehat, bermusuhan banyak enggak? Banyak. Tapi kalau jiwanya sehat, artinya lapang, tenang. Di lingkungan sosialnya dia bisa berdamai, bersosial. Faham Tom? Pemerintah kita hari ini sedang memprogramkan namanya moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderat. Moderat itu apa? Tengah-tengah, tidak ekstrim. Beragama tidak ekstrim. Apa maksud tidak ekstrim? Beragama tapi nganggap orang di luar agama kita boleh dibunuh. Ekstrim atau? Itu kafir, boleh dibunuh, yuk kita bakar rumahnya, boleh. Itu ekstrim tuh beragama, paham? Dia beragama tapi nganggap orang lain itu tak boleh hidup berdampingan dengan dia. Apa agamamu? Non muslim.
Boleh nggak? Tidak boleh, paham? Itu ekstrim namanya. Agama kita mengajarkan hidup berdampingan walaupun dengan non muslim. Nah, sekarang kita perhatikan ahdafut ta'lim. Apa itu ahdafut ta'lim? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, Ananda dapat menentukan na'at man'ut dan idhofah dari masalah kontekstual melalui diskusi kelompok. Nanti dibagi per kelompok. Kemudian penilaian. Nilai seperti biasa ya, ada nilai sikap, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Ini langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada problems. Problem apa bahasa Arabnya? Masalah ya. Masalah atau muskilah. Atau muskilah. Masalah muskilah. Ada problem. Nanti Ustaz suguhkan sebuah masalah. Kemudian masalah itu dibawa ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kami akan menjelaskan, akan mempresentasikan hasil pencarian kami dari na'at man'ut dan idhofah. Sebelumnya kami akan mengulang apa itu pengertian na'at man'ut dan idhofah. Na'at man'ut adalah na'at yaitu sifat dan man'ut yang mensifati. Dan untuk menyatakan na'at man'ut itu kita perlu menyamakan 4 hal. Yang pertama muzakkar muannasnya, yang kedua mufrad musanna atau jamaknya, yang ketiga ma'rifah atau nakirahnya, dan yang keempat i'rabnya marfu, mansub atau majrur. Dan di sini kami menemukan 5 contoh dari na'at man'ut dari qiraah tentang riyadhah. Yang pertama al-harakatul badaniyatu. Di sini ada alif lam ya. Dalam na'at man'ut urutannya adalah man'ut yang pertama, kemudian diikuti dengan na'at. Untuk di sini harakatulnya sebagai man'ut dan badaniyatunya sebagai na'at. Di sini al-harakatul. Di sini ada alif lam yang menyatakan ia adalah ma'rifah, maka na'atnya pun juga ma'rifah al-badaniyatu. Kemudian di sini ada tamarbutah yang menyatakan bahwa ia adalah muannas. Dan untuk na'atnya pun badaniyatu, dia juga muannas. Kemudian apa lagi? Untuk contoh yang kedua, an-nasyatul badaniyu. Di sini ada alif lam dan juga di na'atnya juga ada alif lam yang menyatakan bahwa ia ma'rifah. Kemudian kedua-duanya itu muzakkar. Selanjutnya idhofah. Idhofah yaitu menyandarkan. Idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Untuk idhofah itu, untuk mudhof itu tidak boleh ada alif lam ataupun tanwin. Kemudian untuk mudhof ilaih, i'rabnya harus majrur. Qurratut tawilah. Sama di sini qurratunya tidak ada alif lam ataupun tanwin, dan tawilahnya i'rabnya majrur.
Dari perwakilan kelompok katanya tentang naat man'ut yang bagian ada satu badani. Di situ kan ada alif lam dan hamzah kan, tapi dalam makna di situ ada badani. Apa itu termasuk naat man'ut? Baik, teman kita bertanya tentang contoh nomor 5 kami, yakni an-nasyatul badaniyu. Tiara mengatakan bahwa an-nasyatul badaniyu secara makna tidak bisa disebut na'at man'ut. An-nasyatul badaniyu itu artinya aktivitas fisik. Maka kalau secara kaidah bahasa Arab dapat disebut na'at man'ut, Ustaz? Jadi tanyakan, na'atnya kan kata sifat. Apakah badan itu kata sifat? Badani itu secara maknanya kan artinya badan, maka dia bukan sifat. Tapi menurut kaidah dia bisa dikatakan na'at man'ut. Baik, saya akan menambahkan karena ada di situ ada kata ya, maka apapun yang isimnya ada ya itu disifatkan. Contohnya seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah jadinya kata Muhammad jadi ditambah ya jadi kata sifat karena ada ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, dari yang sudah kita paparkan di depan ini, mungkin ada yang sudah paham semua tentang na'at man'ut dan idhofah? Fahimtum jami'ah? Fahimna. Tidak ada yang bertanya satupun? Lah. Nah, kalau enggak saya bertanya. Nah, jadi apa itu na'at man'ut, Nolivia? Na'at adalah kata sifat, man'ut yang disifati. Nah, jadi na'at itu mesti harus dari kata sifat. Adapun kalau dia diambil dari isim yang bukan kata sifat, maka dia harus disisipi dengan ya di akhirnya. Badan tadi contohnya jadi badaniyu, paham? Maktab jadi maktabiyu, kemejaan. Badan berarti jadi kefisikan atau ketubuhan kebadanan. Atau nama orang Husain, Husainiyu atau Husainiyah, jadi kehusenan begitu. Seperti isi kuis yang sudah disediakan di belakang LKPD-nya. Baik, dari hasil belajar kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, bahwa na'at dan man'ut itu adalah na'at adalah kata sifat, man'ut yang disifati. Dia punya aturan. Yang pertama ada 4 aturannya, harus sama. Na'at harus ngikut kepada man'ut dari hal 4 kemiripan. 1 ma'rifah nakirahnya, 2 mudzakkar muannasnya, 3 mufrad musanna dan jamaknya. Sedangkan idhofah itu kita menggabungkan 2 kata menjadi satu makna. Contoh qurrah bola, qadam kaki, jadi qurratul qadami. Ketentuannya apa? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf itu ketentuannya tidak boleh beralif lam, tidak boleh tanwin. Adapun i'rabnya itu boleh berbeda-beda, bisa marfu', mansub atau majrur, tergantung menyebabkannya apa. Sedangkan mudhafun ilaihi apa i'rabnya? Majruran, majrur daiman abada, majrur selamanya. Jadi mudhaf itu selalu majrur, tidak boleh marfu atau mansub. Mungkin itu materi kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, nakhtati bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil